Hari ini kita akan membahas mengenai organisasi ekonomi global. Apa aja sih jenis organisasi ekonomi global? Yuk kita ke pembahasannya. Yuk. Oke, yang pertama di sini tuh ada GATT, General Agreement on Tariff and Trade. GATT adalah aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara. Pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan pada 1 Januari 1948. Nah, di sini juga ada tujuan GATT. Apa sih tujuan GATT itu? Tujuan GATT itu untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Nah, traktat itu apa sih? Traktat itu berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, dan penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. GATT juga menjalankan fungsi memegang beberapa prinsip. Yang pertama ada Most Favored Nation, national treatment, larangan restriksi kuantitatif, perlindungan melalui tarif, dan resiprositas. Perlakuan khusus bagi negara berkembang, transparansi. Perubahan GATT menjadi WTO dilaksanakan dalam sidang terakhir di Marrakesh, Maroko pada April 1994. Oke, organisasi yang kedua yaitu WTO atau World Trade Organization. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari pada tahun 1995. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu organisasi tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan yang multilateral. WTO ini muncul untuk menggantikan organisasi GATT yang sudah didirikan sebelumnya. Selain itu, diarahkan juga untuk menjamin negara-negara yang memasuki GATT agar mematuhi peraturan-peraturan dan juga kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, di organisasi WTO ini terdapat beberapa tujuan utama. Dan di sini aku mau nyebutin 4 tujuan utamanya. Yang pertama, untuk meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia agar meningkatkan produksi dan juga transaksi jual beli barang. Yang kedua adalah mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan volume perdagangan di dunia. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kebijakan perdagangan yang multilateral. Anggota WTO sendiri sampai dengan tahun 2017 memiliki sejumlah anggota yaitu 164 anggota negara. Selain itu, organisasi WTO sendiri memiliki 24 negara pengamat. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC didirikan pada September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC yaitu respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama dari OPEC diantaranya yaitu 1. Mengkoordinasikan dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota. Yang kedua, menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar ada suplai yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Untuk memasuki keanggotaan OPEC ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu harus mendapatkan 3/4 persetujuan dari negara anggota termasuk 5 negara pendiri OPEC. Jumlah negara anggota OPEC sampai tahun 2016 yaitu ada 14 negara yang terdiri dari 6 negara Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan. Jadi teman-teman, dari materi yang sudah kita bahas, kita jadi tahu bahwasanya organisasi ekonomi internasional tak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini perlu dijaga agar kedepannya semua negara dapat mencapai tujuan ekonomi yang bebas dan bermanfaat bagi masyarakat setiap negara. Thank you, bye.